Al-Quran lusuh. Mungkin bisa diceritakan waktu dakwah di daerah Ambon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sangat miris sekali melihat sesuatu yang aneh, sesuatu hal yang terjadi dan harus banyak perhatian dari segala atau semuanya pihak. Kenapa? Ketika di dalam suatu perdalaman di Nusantara, di negara Indonesia tercinta, ada sebuah daerah perdalaman yang anak-anaknya sedang mengaji Al-Quran, yang anak-anaknya sedang menghafal Al-Quran, yang di dalamnya anak-anak tersebut sedang menggali atau sedang mempelajari sebuah Al-Quran. Ketika kami bersama tim secara tidak sengaja datang ke suatu tempat tersebut, ternyata Al-Qurannya sangat memprihatinkan. Ada yang sobek, ada yang halamannya kurang, ada yang depannya nggak ada, depannya ada, dalamannya udah sobek, kadang dimakan rayap dan lain sebagainya. Nah, kami dari tim, para anak-anak muda pun juga mempunyai aspirasi, mempunyai inspirasi untuk membuat yang namanya wakaf Al-Quran. Lalu kami berangkat untuk pergi ke suatu daerah, yaitu kemarin kami berdakwah atau yang disebut dengan safari dakwah. Nah, kami bergerak bersama tim, kami pergi ke kota Ambon. Nah, kami naik darat, udara, laut, Masohi. Kami berada di kota Masohi dan di situ berada di masjid. Nah, ketika perjalanan kami untuk mempunyai tujuan agar orang-orang bisa terbuka hatinya melihat video untuk menyaksikan dengan benar-benar bahwasannya orang-orang yang hafiz Al-Quran, anak-anak yang sangat-sangat ingin mempelajari Al-Quran, maka kami mempunyai inisiatif untuk mencari donatur donasi untuk mewakafkan Al-Quran di beberapa perdalaman, dan Al-Quran yang diwakafkan yang kami ambil kami akan sebarkan ke seluruh Nusantara untuk di wilayah Indonesia. Nah, dan permintaannya itu sangat luar biasa. Bahkan sehari ada kita membutuhkan 20.000 eksemplar Al-Quran. Kami bergerak ke seluruh pelosok. Kami waktu itu pernah ke daerah Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan kemarin bulan Agustus kami berangkat ke kota Ambon. Lalu dari kota Ambon kami berangkat lagi ke Maluku Tengah dan kami hadir di beberapa desa-desa untuk mencari para donatur donasi, para pewakaf Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena suatu saat nanti di yaumil kiamah Al-Quran itu akan menjadi syafi'an bagi siapa? Li ashabi, bagi para sahabat-sahabatnya. Nah, maka Al-Quran itulah kami wakafkan, kami bagikan kepada santri-santri, kepada anak-anak yang sedang mempelajari. Mungkin ada cerita yang kayak semacam ada halangan atau kendala pada saat di sana, ya ketika kita nyampe di kota Ambon di Masohi, nah, kami bermalam di situ, menginap di sebuah hotel, tapi di sana nggak ada hotel, yang ada adalah penginapan rumah. Nah, dari Masohi itu kita langsung bergerak ke pedalaman ke desa-desa itu. Nah, pertama yang hambatannya adalah ketika mau beranjak ke satu kampung. Nah, di situ kalau nggak salah daerahnya namanya Apoy atau apa gitu, saya nggak tahu, lupa namanya. Nah,
Ketika sampai di sana ternyata jembatan putus. Jembatan putus, kita harus nunggu berapa jam karena air lautnya sangat deras, sungainya sangat deras. Karena perjalanan itu sebelah kanan laut, sebelah kiri bukit. Dan jalan itu hanya muat 2 mobil aja. 2 mobil juga ngepres. Nah, rintangannya hanya itu. Ya, rintangannya hujan besar, setiap hari hujan. Dari subuh, pagi, siang, sore hujan. Dan bahkan ketika kita dan tim datang ke satu tempat di sebuah masjid yang besar, tetapi belum dibangun masjidnya. Berada di satu lokasi di masjid itu, ternyata jamaahnya bubar. Bubar Ya, karena bubar karena memang udah sholat zuhur, ya udah mereka bubar. Daerah Maluku Tengah itu, karena kehidupan mereka itu yaitu bercocok tanam di hutan. Nah, maka kalau Johor asar itu bagi mereka sepi, nggak ada zamannya, paling zamannya 3-4 orang. Tetapi kalau sudah datang maghrib, isya, subuh, itu insya Allah zamannya penuh dan ramai. Hanya itu saja halangannya. Bahkan kita pernah di daerah Aceh, Birun, Sigi, itu kita mau naik ke atasnya aja itu kita harus pakai double dakar, kita harus nyewa mobil karena jalannya licin penuh. Bahkan pernah kita di daerah Bontang sampai mobil kita terbalik dan kita ganti mobil, kita derek, ganti masuk lagi ke hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan. Bahkan pernah kita naik perahu eretan yang diisi dengan 5 orang, Masya Allah. Ya, inilah perjuangan kita para wakaf untuk mencari wakaf Al-Quran, agar adik-adik kita, agar para generasi Islam Indonesia semakin dia mencintai Al-Quran, semakin dia mempelajari Al-Quran, karena terbaik manusia yang terbaik adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya, yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita nggak sanggup untuk mengajarkannya, cukup kita sebagai wakaf Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibaca oleh santri-santri, Al-Quran yang dibaca oleh para penghafal, para pelajar-pelajar Al-Quran, dari sekian dia baca, itulah pahalanya yang akan mengalir kepada kita. Insya Allah. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, ya, untuk tayangan ini, mari kita membuka untuk wakaf Al-Quran, agar para pelajar, para anak-anak negeri bangsa semakin cinta kepada